Ada seorang mantan istri dari seorang kaya percaya pada ramalan seorang dukun. Lagi-lagi nama dukun jadi topik ya Bo. Kemarin fenomena pesulap merah sama oknum dukun masih hangat di otak kita ya. Ya kalau otak-otak anget mah enak ya Bo. Ditambah sambal kacang sambil ngopi sama ngudut. Haks! Kata si dukun, si mantan istri orang kaya ini sudah ditakdirkan untuk jadi ratu tunggal dari perusahaan suaminya. Makanya dia ngotot banget buat nguasain bisnis yang udah jadi milik keluarga suaminya. Malah membuat sebuah rencana untuk menghabisi sang suami. Ini merupakan kisah nyata yang kemudian diangkat menjadi sebuah film yang dibintangi oleh Lady Gaga. Dan kisah ini mewakili Patricia Reggiani, seorang istri dari keturunan merek fashion terkenal, yaitu Maurizio Gucci. Dan cerita kali ini juga menceritakan tentang upaya Patricia untuk menghabisi Maurizio karena merasa kecewa. Berhasilkah upaya sang istri untuk melancarkan rencananya? Simak terus cerita video kali ini dan Lady Dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo. Terima kasih sudah mengklik video ini dan ini tampilan host terbaru dari Klik Cibo yang bertujuan agar kamu mendapatkan suasana baru. Oke Bo, siapakah Patricia Reggiani? Patricia Reggiani dilahirkan di sebuah kota kecil di luar kota Milan, Italia bagian utara pada tanggal 2 Desember 1948. Dia tidak mengenal ayah kandungnya karena pergi meninggalkannya, sedangkan ibunya bekerja sebagai pelayan. Hidupnya berubah ketika berusia 12 tahun, tatkala ibunya menikah dengan Ferdinando Reggiani, seorang pebisnis kaya di bidang transportasi. Sejak saat itu ayah tirinya memberikan banyak hadiah mewah, mulai dari mantel berbulu dan mobil yang mahal. Perlahan tapi pasti, Patricia mulai memanjat status sosial dan berinteraksi dengan kaum elit di Milan, termasuk bertemu dengan Maurizio Gucci. Dan siapakah Maurizio Gucci ini? Maurizio Gucci adalah seorang anak dari bintang film ternama bernama Rodolfo Gucci dan cucu dari seorang pembisnis perusahaan besar Guccio Gucci. Maurizio lahir pada tanggal 26 September 1948 di Florence, Italia. Antara Maurizio dan Patricia bertemu pada sebuah pesta kelas atas sekitar bulan November 1970. Nah, di pesta itu mereka secara kebetulan kenalan. Cerita punya cerita, si Maurizio kepincut deh nih Bo. Karena status Maurizio sebagai anak tajir jelas saja disambut baik oleh Patricia. Dan sejak saat itu pada saling suka nih Bo. Kemudian intens bertemu hingga akhirnya berkencan. Perjalanan cinta mereka terjalin selama 2 tahun. Awalnya ayah Maurizio tidak merestui hubungan mereka yang disebabkan Patricia ketara banget kalau matre dan mencoba untuk pansos dengan ketenaran keluarga Gucci. Karena ayahnya ini adalah orang kaya dan terpandang, tolak ukur ayah Maurizio jelas dari bibit dan bobot si Patricia. Ayah Maurizio bahkan mengancam akan mencoret hak waris dari anak satu-satunya itu. Meski demikian Maurizio tidak peduli. Maurizio tetap mencintai Patricia dan hengkang dari rumah ayahnya. Namun setelah hengkang dari rumahnya, Maurizio menjadi bingung mau kemana. Akhirnya dia ke rumah Patricia dan bertemu orang tua Patricia. Nah, si Maurizio bilang sama ayah tiri Patricia kalau dia diusir dari rumah dan sekarang homeless. Terus karena Maurizio tahu bila ayah tiri Patricia punya perusahaan, maka Maurizio meminta sama Ferdinando untuk memberinya pekerjaan. Maka atas nama ketulusan cinta Maurizio, akhirnya Ferdinando memberinya pekerjaan di kantornya. Kisah kasih asmara mereka pun jalan dengan apa adanya. Patricia sebagai admin keuangan Ferdinando dan Maurizio sebagai pekerja lapangan perusahaan Ferdinando. Kemudian mereka memutuskan untuk ke jenjang serius, yaitu pernikahan. Dan pada tahun yang sama dari masa pacarannya, yaitu pada tahun 1972, mereka akhirnya menikah.
Pernikahan mereka jelas tidak dihadiri oleh ayah Maurizio. Karena restu ayah Maurizio yang tak kunjung turun, mereka memutuskan untuk pindah ke New York, Amerika Serikat. Dari pernikahan itu menghasilkan dua orang putri yang bernama Alessandra yang lahir pada tahun 1976 dan Allegra pada tahun 1981. Dengan lahirnya anak-anak mereka, ayah Maurizio mulai melunak. Maklumlah, sang kakek pastinya pengen banget ngelihat cucu-cucu dari anak semata wayangnya itu. Hingga akhirnya mereka diminta kembali ke Milan, Italia. Saat ayah Maurizio meninggal, Maurizio mendapatkan lungsuran saham dari perusahaan gaban sengetop Gucci sebesar 50% kepemilikan. Dengan rekomendasi ramalan dari buku peramal yang juga menjadi teman Patricio, yaitu Pina Aurima, Patricio mulai ikut-ikutan mengatur langkah Maurizio dalam mendapatkan kekuasaan lebih banyak di perusahaan Gucci tersebut. Pina mengatakan bila ramalannya yakin bahwa Patricia adalah Queen of Gucci. Artinya, ramalan dari teman dukunnya ini meyakinkan Patricia bila Patricia ditakdirkan menjadi ratu dalam puncak posisi perusahaan Gucci. Dengan ramalan itu, Patricia langsung ambil bagian dengan bekerja sebagai penasehat bisnis Gucci. Patricia juga menyingkirkan para pemegang saham besar Gucci yang didominasi oleh keluarga ayah Maurizio, termasuk paman dan sepupu Maurizio. Semua Patricia lakukan untuk menancapkan puncak posisi Maurizio. Namun ternyata passion atau style mengelola bisnis yang selama ini dikelola atas dasar rasa kekeluargaan dan cinta berseberangan dengan kritik dan manipulasi Patricia dalam pengembangan bisnis Gucci. Disinilah Maurizio mulai jengah alias capek atau muak karena hari-harinya selalu saja bersentuhan dengan hukum dan polisi. Dan pada suatu hari sekitar tahun 1985, Maurizio bilang sama Patricia bahwa dia hendak melakukan perjalanan bisnis ke Florence di Italia juga. Namun besoknya, tanpa diduga Patricia, asisten Maurizio memberikan surat cerai dan bermaksud tidak kembali pulang ke rumah selamanya. Patricia shock. Walau demikian, Patricia meminta Maurizio untuk kembali pulang dan melanjutkan pernikahan mereka. Sayangnya itu tidak pernah terjadi. Setelah melalui proses yang cukup panjang dari perceraian Maurizio dan Patricia, akhirnya pada tahun 1994 mereka resmi bercerai. Patricia mendapatkan hak tunjangan sebagai syarat perceraian yang harus dimintanya, yaitu senilai 1,5 juta US dollar per tahun. Atau kalau dirupiahkan pada saat ini sekitar tahun 2022 sekitar 21 miliar, Bo. 1 tahun setelah perceraiannya, Maurizio terdengar lagi menjalin hubungan dengan Paula Franchi yang merupakan teman kecil Maurizio. Hubungan mereka digadang-gadangkan media cukup serius. Malah dengan tidak sungkan, Maurizio mengatakan akan menikah dengan Paula. Kabar seputar keinginan Maurizio menikahi Paula membuat Patricia marah dan diliputi kecemburuan. Patricia khawatir jika tunjangan yang diberikan kepadanya akan dipotong begitu Maurizio menikah lagi. Dia pun menyewa pembunuh bayaran lewat seorang temannya yang dukun peramal itu, Boh, yaitu si Vina. Pina mulai menghubungi Savioni, seorang porter hotel yang akhirnya menyewa Benedetto Seraulo, seorang pemilik restoran pizza yang dililit hutang untuk melakukan pembunuhan keji tersebut. Pada tanggal 27 Maret 1995, pukul 8 pagi lewat 20, Maurizio Gucci hendak pergi dari rumah ke kantornya. Selang 15 menit kemudian, pria berusia 40 tahun ini ditembak sebanyak 4 kali di luar kantornya yang terletak di salah satu kawasan paling elit di kota Milan. Belakangan polisi memastikan laki-laki tersebut adalah pembunuh bayaran. Tak lama kemudian, Patricia pindah ke kediaman mantan suaminya di Jalan Corso Venezia bersama kedua putrinya. Kekasih Maurizio yaitu Paula Franchi diusirnya, Bo. Selama hampir 2 tahun kasus itu tak terpecahkan. Namun pada tanggal 31 Januari 1997, 2 mobil polisi tiba di depan gerbang rumah Patricia dan perempuan itu pun ditangkap. Alih-alih terlihat panik, Patricia tampak tenang saat keluar rumah dengan memakai emas dan perhiasan berlian dan mengkilap, mantel bulu yang menyapu lantai, serta tas tangan kulit merek Gucci yang paling mahal.
Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kepolisian Milan akhirnya mengantongi bukti bahwa Patricia telah memerintahkan pembunuhan terhadap suaminya. Dia diketahui memberi uang sebesar 375 dolar Amerika atau sekitar sebesar 5,3 miliar kepada seorang pembunuh bayaran. Dan pada bulan Juni 1998, dia diadili di sebuah pengadilan kota Milan. Status perempuan elit yang biasa disandangnya tak terlihat lagi, boh. Dan dalam hitungan bulan, tepatnya pada November 1998, Patricia bersama 4 kaki tangannya dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Dan satu di antaranya adalah Pina, si dukun peramal itu. Dia dihukum penjara selama 29 tahun. Proses persidangan itu mendapat perhatian banyak media. Pada periode itulah dia mendapat julukan Black Widow Fashion. Dua putri Patricia memohon agar vonis dibatalkan. Alasannya karena Patricia terganggu oleh tumor otak yang diidapnya sehingga hal itu mungkin mempengaruhi kepribadiannya. Atas hal tersebut, hukum akhirnya mempertimbangkan. Namun hukum penjara tidak dibatalkan, tapi durasinya dikurangi hingga menjadi 26 tahun. Yang awalnya 29 tahun. Patricia sempat mencoba untuk bunuh diri, namun para sipir mampu menggagalkan usaha itu, sebagaimana dilaporkan media setempat pada tahun 2000. Dan pada akhirnya, Patricia harus menghabiskan 18 tahun di dalam penjara dan bahkan menolak pembebasan bersyarat pada tahun 2011. Loh, kenapa? Sebuah kutipan mengatakan bahwa Patricia mengatakan kepada pengacaranya yang berbunyi, "Saya tidak pernah bekerja seumur hidup dan saya jelas tidak akan memulainya sekarang." Entah apa maksudnya, Bo. Kemudian dia dibebaskan dari penjara dengan durasi hukuman yang dikurangi karena mendapatkan perilaku baik. Seperti perilaku yang baik di penjara kita. Pada bulan Oktober 2011, perempuan yang sudah berusia 72 tahun itu mengatakan pada pers Italia, dan jelasnya setelah dia menonton film yang dibintangi oleh Lady Gaga. Dia mengatakan, "Saya cukup kesal Lady Gaga memerankan saya dalam film garapan Ridley Scott tanpa mempertimbangkan sensitivitas dan kode etik untuk datang dan bertemu dengan saya. Lagi pula saya tidak mendapatkan sepersen pun dari film itu. Ini bukan soal ekonomi. Ini soal akal sehat dan rasa hormat." Dan sampai sekarang dia selalu membantah menjadi dalang pembunuhan mantan suaminya. Bisa ya? Dan bisnis kerajaan Gucci, kini tidak ada satupun keturunan keluarga Gucci yang masih berada di perusahaan fashion mewah itu, Bo. Dan semua itu akibat skandal yang terjadi di keluarga Gucci. Rumah mode Gucci saat ini berada di perusahaan Kering milik Francois Pinault. Nah Sobat Cibo, jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari keributan dan kejadian tragis keluarga Gucci ini? Lagi-lagi, uang dan jabatan tidak bisa membeli segalanya, termasuk kebahagiaan. Pintarlah mengatur keuangan dan kebahagiaan yang terlepas dari unsur materi. Kita memang tidak bisa hidup tanpa uang, Bo. Tapi karena terlalu memuja uang, kita juga bisa tidak hidup. Like dan subscribe video ini dan share agar channel ini bisa berkembang. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.